Jadi yang kita pakai itu, yang pertama pastinya kupal ya, palsunya. Terus ada base coat top coat, base coat top coat ya. Lanjut ada gel warna. Nanti aku ada beberapa yang aku pakai ya untuk warnanya. Jadi ada beberapa warna yang aku pakai. Nanti ada 5 ini. Ini untuk gel colornya ya. Lanjut, lanjut kita pastinya butuh alkohol untuk lap-lap kapas. Terus kuas, kuas jangan lupa ya. Nanti kita perlu ombre juga. Ini. Terus blooming gel. Lanjut boulder gel yang merek ini ya. Kita pakai yang merek ini. Lanjut gold foil dan tidak lupa ini untuk kita buff permukaan kupalnya nanti. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai aja. Ya, untuk kupalnya kita pakai yang panjang ya ini. Ini kurang lebih kayak almond. Untuk yang pertama kita bikin desain ini dulu ya. Kita bikin desain ini. Nanti yang mau tanya-tanya boleh langsung komen aja ya. Untuk suara aku jelas nggak? Oh, layarnya agak blur ya. Tunggu ya, aku lap bentar. Oke, steady. Ini udah jelas nggak?
ada sayur. Oke, kita langsung mulai ya. Ini kita pakai yang long ya. Oke, sebelum kita kasih warna, untuk permukaannya itu perlu kita buff dulu ya. Buff permukaannya sampai dia kasar. Pinggirnya juga. Kalau udah kita lap permukaannya, biar debu-debunya tadi hilang. Jadi pastikan untuk permukaannya itu udah nggak ada debu yang nempel ya. Kalau udah bersih kayak gini, lanjut kita aplikasikan base coat. Untuk base coatnya kita pakainya tipis ya. Terus bagian ujungnya kita kunci kayak gini. Kalau udah, kita cure selama 60 detik. Lapnya kita pakai alkohol ya, alkohol 70%. Untuk lap permukaannya nggak disarankan pakai aseton ya. Cukup pakai alkohol aja, alkohol 70%. Kalau nggak ada alkohol, aseton boleh. Sebenarnya aseton itu dia nggak disarankan sih untuk pakai aseton. Takutnya nanti permukaannya itu jadi retak.
Ini kalau udah kering, lanjut kita aplikasikan gel warnanya ya. Untuk lapisan pertama itu mesti tipis dulu ya. Kunci bagian ujungnya, nggak lupa. Terus rapiin lagi. Untuk pengaplikasikan warnanya juga ya, bukan yang diseret, tapi kayak melayang gini. Biar permukaan gelnya itu rata. Kalau udah, kita cure lagi selama 60 detik. Untuk gelnya kita pakai merek AS ya. Untuk gel warnanya kita pakai merek AS. Dua-dua ini juga bagus ya. Ini sama-sama putih. Mereknya pun sama. Cuman dia beda itu. Beda botolannya aja. Ya, yang botol hitam agak susah memang. Yang banyak itu yang ini. Tapi untuk dua produk ini sama-sama bagus ya. Oke, lanjut kita di lapisan kedua. Untuk lapisan kedua ini bisa disebutnya lapisan yang tebal ya. Untuk yang pertama tadi tipis, kedua tebal. Nanti untuk lapisan ketiga itu tipis lagi ya. Tuh. Kalau udah rata kayak gini, lanjut kita cure lagi ya selama 60 detik. Kira-kira yang di dalam sini ada yang ikut juga bikin nggak? Bikin desain ini? Atau masih fokus semua buat lihat? Oke, kalau udah, ini kita kasih satu lapis lagi ya, tapi yang tipis. Jadi totalnya ada 3 lapis.
Tuh. Lanjut, cure lagi selama 60 detik. Oke, kalau udah, lanjut kita oleskan blooming gel ya. Kita mau bikin ombrean nanti. Untuk blooming gelnya kita oles semua ya permukaannya. Biar tambah. Oke, kalau udah kita oles, lanjut kita ombre. Untuk warna ombreannya nanti aku pakai warna ini ya. AS nomor 24. Ini. Jadi caranya, kamu tinggal oles kayak gini. Warnanya cuma dibalik-balik aja ya. Luasnya. Jadi kayak disapu gini. Cuman kiri, kanan. Jadi dia mencar sendiri untuk cairannya. Ini jelas nggak gambarnya, Kak? Di video ini jelas nggak? Atau kameranya blur, Kak? Kalau kelihatannya dia udah nyebar, nanti kita UV lagi ya. Ya, ini coklat di AS, botol AS yang nomor 24 ya. Kita pakainya cuma dikit aja. Tuh, ini.
Dia nyebarnya bagus banget sih itu, merata. Tuh. Kalau udah nyebar semua kayak gini, ini kita UV lagi ya selama 60 detik. Kita UV. Untuk bloomingnya juga aku pakai merek ini ya. Nih, ini bagus banget sih. Nyebarnya pun oke, cepat. Maksudnya bloomingnya itu udah ada warnanya ya? Atau yang bening? Atau gimana, Kak? Oh, bagusnya kalau misalnya dia udah ada warna kan. Kamu nggak perlu lagi kasih itu apa? Blooming yang transparan, yang nggak ada warna. Kalau dia memang udah ada warna ya, pada dasarnya dia udah punya warna. Kamu jangan tambah lagi itu blooming. Ini kalau udah kering, kita lanjut ya. Kita lanjut aplikasikan Builder Gel. Ini kita mau bikin mermaidnya ya. Jadi kita mesti butuh kuas, kuas kayak gini atau enggak yang panjang, yang kayak gini. Butuh kuas ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk boulder gelnya kita pakainya dikit ya, kurang lebih segini. Tuh, tengah, terus bulatin, tarik, bulatin, sampai dia lepas sendiri. Tuh, intinya jangan dilepas paksa ya. Jangan langsung ditarik paksa gitu. Kalau udah ini kita tarik terus, tarik lagi.
sampai bagian ujungnya ini benar-benar tipis. Tuh, kayak gini. Jelas nggak untuk videonya? Tuh. Kalau udah ini kita cure ya selama 60 detik juga. Oh, untuk ambilnya ya, cara ambilnya. Cara ambilnya itu kita mesti gini ya. Tuh, diginiin. Tuh, ini udah bulat. Jadi kita angkat-angkat gini. Hmm. Tapi dia mesti cepat kita bulatin. Hmm. Jadinya gini. Oke, lanjut. Lanjut untuk pinggirnya ya. Tariknya dikit-dikit ya, tuh. Jadinya dia kayak gini. Tuh. Dia sedikit miring ya. Ini tadi pertama lurus, terus ini kita miringin dikit. Tapi dia miringnya nggak nyatu ya. Kalau udah kita cure lagi. Oke, lanjut lagi. Tetes. Terus kayak kita goyangkan dikit-dikit. Tapi pas kita netesnya jangan terlalu ditekan ya, biar dia nggak membesar. Tuh. Kalau udah, ini lanjut kita tarik lagi. Tuh, jadinya kayak gini. Ini cure lagi. Kira-kira di bagian ini ada yang masih belum ngerti nggak?
Oke, lanjut. Tuh. Biarkan boulder gelnya itu lepas sendiri ya. Jangan langsung kita tarik kayak gini. Pas kita goyangkan itu dia pasti misah. Jadi dia lepas sendiri. Tuh. Jadinya kayak gini ya. Ini cure lagi. Ya lanjut. Ini masih bisa satu lagi ya. Ini kita cure. Apa di sini? Hmm. Oke, kalau udah, kita lanjut di sebelah sini ya. Ini udah keisi semua. Hmm. Kayak gini ya. Ini kita cure lagi. Jadi kita cure-nya satu-satu ya. Tadi sebelum dikasih boulder gel, di top coat dulu nggak, Kak? Nggak perlu, Kak. Untuk permukaannya belum kita top coat ya. Jadi tadi langsung ngeblur ya untuk kameranya. Untuk kameranya. Ini udah jelas nggak?
Lanjut ya. Kita tetes, bulatin, terus biarin dia lepas tuh. Kalau udah, kita tarik. Tuh. Jadinya kayak gini ya. Tuh. Di bagian sini tebal, terus di bagian sini mesti tipis. Ini cure lagi. Oh, ngeblurnya di bagian itunya ya. Lanjut ya. Ini jelas nggak? Atau dia kayaknya mesti aku mundurin dikit. Harusnya ini udah jelas ya. Lanjut, tetes, bulatin, terus dia lepas. Tuh. Lanjut kita tarik. Untuk arahnya dia emang miring ya. Kita miringkan kayak gini. Jadi dia bukan lurus. Tuh. Kalau udah kita cure lagi. Jadi nanti kita bakal tambahin ini. Apa? Mutiara ini ya. Dia cantik. Jadi nggak polosan banget. Ini untuk mutiaranya. Nanti kita pakainya yang kecil aja. Mungkin pakai yang ini. Kecil, lebih kecil. Tapi sebelum kita kasih aksesoris, untuk permukaan yang bakal kita tempel itu mesti dikasih lem dulu ya. Ini berapa itu ya? Intinya kita pakainya yang kecil sih. Jadi kayak banyak apa? Banyak itunya, besar kecilnya. Jadi kita pakai yang paling kecil. Mungkin kiri kanannya kita pakai yang kecil. Terus di tengahnya yang agak gede dikit ini. Soalnya kalau kita pakai ini terlalu besar. Tapi ini mesti kita tambah satu lagi. Soalnya masih kurang kan. Di satu kecil lagi di sini. Tuh, baru ditarik. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Tuh, bagus banget sih ini. Lanjut kita cure lagi.
Kak, kalau tarik guna brush yang sama tidak boleh, Kak. Takutnya itu apa? Kalau kita pakai kuas yang sama kan, dia kan besar tuh, kayak udah numpuk gelnya. Pas kita tarik itu, kadang dia kayak besar banget untuk tulang bagian tulangnya. Makanya kita bedakan kuas. Tapi untuk pengerjaannya itu sebenarnya emang mesti cepat ya, kayak langsung gitu. Tetes langsung kita tarik. Soalnya kalau kita diamin lama-lama, dia bakal meleleh, kayak bakal mencar gitu. Jadi bentuknya nggak bakal bagus. Misalnya kan, kita tetes pakai ini, terus kita tarik. Sebenarnya bisa aja. Pas kita tetes gini, kita tarik. Cuman kadang dia kayak langsung besar di area sininya. Tapi kalau kita pakai kuas terpisah, dia nggak bakal besar. Kita cuma ngikutin ininya, bentuknya tuh. Kayak tarik satu-satu. Sama kuasnya mesti panjang sih menurut aku bagusnya. Tapi kalau ini kan pendek, terus agak besar gitu. Jadi agak susah. Tapi tergantung lagi ya, setiap orang. Kadang ada juga mereka yang bisa langsung pakai satu kuas. Tapi menurut aku, enaknya itu pakai dua kuas. Satu yang panjang sama satu yang pendek. Jadi yang panjang itu untuk tarik tarik boulder gelnya, terus ini untuk kita aplikasikan boulder gelnya. Jadi mesti pakai dua kuas. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita kasih aksesoris, mesti bagian ini kita kasih lem dulu. Jadi kita oles lem. Jadi bagian ini aku oles lem ya. Tuh. Area yang mau kita tempel mesti dikasih lem dulu. Terus baru aku tempelkan ini. Jadi untuk di tengahnya itu mutiara yang agak besar ya, kayak gini. Terus kiri kanannya kita pakai yang kecil. Ini kecil, lalu ini juga kecil. Jadi totalnya kita pakai 5 mutiara ya. Kiri kanan dua-dua, tengah satu. Setelah kita tempel, bagian ininya, mutiara ini mesti kita tekan ya, biar dia merekat. Kita mesti tekan kayak gini. Tuh. Kita tekan pakai ujung kuas. Pastikan dia nempel benar ya. Tuh, kalau udah simetris kayak gini, udah pas. Ini baru kita cure lagi selama 60 detik. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Atau bagian mana yang masih kurang paham? Nanti aku bantu jelasin. Jangan terus tapi. Oh iya, tanya. Jam ini juga ya. Iya, ambil. Oke, kita lanjut ya. Jadi biar aksesorisnya itu awet dan nggak cepat lepas, caranya mesti kita kubur pakai builder gel. Tapi kita kasihnya itu dikit ya, jangan banyak. Jadi area ini mesti kita kubur. Biar aksesoris yang kita tempel itu nggak gampang copot. Yang paling penting itu pinggirannya ya, kayak gini. Pinggirannya. Kita kasihnya tipis aja, biar dia kelihatan natural. Jadi kalau mau aksesoris itu awet, dia mesti dikubur kayak gini. Kita timpa lagi pakai boulder gel. Dijamin dia awet sih. Dan untuk aksesorisnya nggak cepat pudar karena kegores. Karena ini kan ketutup gel. Tuh, kita ratain ya. Intinya bikin dia senatural mungkin. Jangan kelihatan kayak numpuk terlalu tebal atau terlalu tinggi. Intinya yang penting itu bagian pinggirnya, terus atasnya di sini. Tuh. Kalau udah ketutup kayak gini, kita cure lagi ya. Cukup 30 aja. 30 detik. Jadi untuk hasilnya ini, terakhir kita top coat. Tuh. Untuk besarnya pun dia rata-rata sama ya, kiri kanannya tuh. Lanjut kita top coat ya. Iya, 30 detik karena kita pakainya tipis untuk gelnya. Jadi 30 detik itu udah cukup. Ini lanjut kita top coat.
Pastikan ininya juga kena ya, bagian atas ini. Terus pinggir-pinggir. Soalnya kalau dia nggak kena top coat, dia bakalan lengket. Jadi mudah buat debu-debu itu nempel. Jadinya dia kusam. Terus biar bentuknya ataupun builder gelnya nggak tenggelam kan yang timbul ini. Sisa top coat itu mesti kita seret kayak gini. Kita tarik. Kadang dia numpuk kan di sela-sela ini. Jadi caranya kita tarik. Tuh. Tapi pastikan semuanya kena top coat dulu ya. Ya, ini top coat. Kita pakai top coat untuk step terakhir ya. Jadi celah-celah yang ini kita tarik, tiriskan, terus tarik. Jadi untuk bentuknya itu yang timbul dia tetap kelihatan. Tapi kalau top coatnya, sisa top coatnya nggak kamu tarik, otomatis dia bakal ngegumpal dan bikin teksturnya itu tenggelam. Jadi caranya mesti kamu tarik. Gak lupa dikunci ya dan disegel tuh. Kelihatan kan jelas. Dia masih tetap timbul. Oke, ini kita cure selama 60 detik juga ya. Untuk desain ini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke desain yang kedua. Kalau di kuku asli perlu ya, perlu dikunci. Itu wajib banget, mesti tetap dikunci. Kalau udah pengaplikasikan top coat. Oke, jadi untuk hasil akhirnya, dia seperti ini ya. Tuh. Untuk hasilnya itu, aslinya itu, dia jelas banget sih. Ini, untuk timbulnya. Besarnya pun sama. Perpaduan ombrenya itu yang bikin dia kelihatan mewah ya. Jadi kalau nggak di ombre, kelihatannya biasa aja. Tapi pas kita ombre, jadinya kelihatannya bagus. Ini kita ombrenya tadi cuman pakai dikit kan, tapi hasilnya bikin bagus banget tuh. Ini ada yang masih mau ditanyain nggak? Atau kita langsung lanjut di desain yang kedua? Boleh komen ya. Oke, kita lanjut ya untuk di desain yang kedua. Kita lanjut di desain yang kedua. Seperti biasa, step awalnya kita mesti buff permukaannya.
Bak sampai dia putih kasar ya. Kayak gini. Tuh. Kalau udah, lanjut kita lap permukaannya menggunakan alkohol 70%. Pastikan debunya nggak ada yang nempel lagi. Tuh. Kalau udah, lanjut kita kasih base coat. Kalau udah ini kita cure. Untuk warna dasarnya kita pakai warna putih jelly ya. Putih jelly. Untuk putih jelinya aku pakai merek ini. Dia yang nomor 2 tuh. Untuk white jelly. Oke, langsung kita masuk di warna. Kalau udah, kita cure selama 60 detik. Oke. Untuk putihnya kita pakai 2 lapis ya. Tuh. Ini kita cure lagi.
Oke, lanjut kita kasih warna biru ya untuk bagian bawahnya. Tapi ini pakai warna biru yang jelly juga ya. Kita pakainya tipis aja. Kita bikin dia miring. Jadi kita nggak perlu pakai kuas, kita langsung aplikasikan. Untuk garisnya abstrak aja ya. Tapi kita miringkan. Kita pakainya miring ya. Segini cukup. Terus nanti untuk bagian atas ini sama tengah itu kita kasih putih. Warna putih. Jadi ini kita cure dulu selama 30 detik. Kenapa aku cuma pakai 30 detik? Karena itu tipis dan kita nggak pakai seluruh ya. Jadi otomatis dia tetap kering, walaupun cuma 30 detik. Sebelum kita kasih putih, nanti kita kasih ini dulu, gold foil. Tapi dikit ya kita ngasihnya. Nanti mungkin aku pakai yang ini, yang di tengah. Dia ada beberapa warna sih itu. Tapi nanti pakai yang ini. Oke. Jadi kita kasih gold foil di area ini ya. Tuh, kita kasihnya abstrak aja. Ini nggak perlu kita kasih lem ya, soalnya dia udah merekat. Jadi nggak perlu lagi dikasih lem, tinggal kita tempel-tempel aja kayak gini. Terus kayak kita pecahin. Kita pecahinnya langsung di sini ya. Jadi nggak ditempel satu-satu-satu gitu. Jadi kamu ambil, terus kamu sebar. Gitu. Tapi kita pakainya benar-benar yang tipis ya tuh.
Kamu tipisin di sini, di area yang birunya. Jadinya kurang lebih kayak gini. Lanjut, ini kita cure selama 30 detik. Biar dia nempel. Dia tadi untuk warna dasarnya itu kita pakai warna putih yang jelly ya. Aplikasikan semuanya putih jelly. Terus yang birunya kita cuman pakai satu warna, biru jelly. Jadi dia cuman pakai biru jelly aja, kayak satu lapis gitu. Cukup satu lapis. Jadi dia kayak gini. Ini warna putih jelly kan. Terus tadi kita langsung aplikasikan biru ini. Untuk bentuknya abstrak ya, asalkan kayak miring. Biar nggak kelihatan kaku. Oke, kita lanjut ya. Kita kasih putih. Kita kasih warna putih di bagian atasnya. Ini aku pakai yang putihnya itu Venalisa Matte Gel ya. Dia kental. Untuk teksturnya itu dia kental. Jadi aku pakai di area ini. Untuk bentuknya pun dia nggak benar-benar rapi ya. Mesti kita geser-geser kayak gini. Terus bagian bawah di sini juga. Ini kamu lengkungin aja. Jangan bikin dia lurus. Tuh. Kalau udah, bagian yang putihnya itu kita tarik-tarik ya. Ataupun di tap-tap. Kita tap-tapnya cuman pakai kuas. Jadi biar dia nyebar, kuas yang ini boleh kamu oles blooming gel. Kuas yang ini kamu basahinnya pakai blooming gel. Biar dia ada kesan turun gitu untuk putihnya. Ini udah aku kasih blooming. Terus caranya kamu giniin. Tarik ke bawah. Tapi kita ngambilnya dikit-dikit ya. Tuh. Kita tarik. Tariknya ke bawah ya. Terus ini boleh di tap-tap kayak gini.
bikin dia senatural mungkin ya. Tuh. Jadi untuk warna putihnya dia udah lumayan nyebar ya. Ini cantik banget sih kayak laut tuh. Benar-benar natural. Intinya kita narik yang putihnya itu benar-benar tipis ya. Cuman di bagian ini. Cuman setengah ya. Kita tarik. Dia nggak full sampai bawah ini. Aku cuman tarik bagian dari sini sampai setengah tuh. Biar ada efek. Dia kelihatan benar-benar nyata. Tuh. Lanjut, kalau warnanya udah nyatu, kayak gini, ini kita cure lagi ya. Cure-nya cukup 30 detik aja. Kita masukin, cure selama 30 detik. Oke, kalau udah, lanjut. Untuk bagian atas ini, kita kasih glitter ya. Kita kasih glitter biar dia nggak terlalu polosan banget area yang ini. Jadi kita oles glitter. Kira-kira gambarnya jelas nggak di sini? Ini aku pakai glitternya yang benar-benar kecil-kecil ya. Karena ini temanya laut. Jadi kita bikin dia senatural mungkin. Tuh, ini aku mengaplikasikannya cuman menggunakan kuas. Ini itu glitternya yang botolannya kayak gini. Ini bagus banget sih. Soalnya dia glitternya tuh benar-benar kecil. Tuh. Tapi minusnya dia emang botolnya kecil ya. Tapi untuk isinya pun dia full sih. Untuk glitter ini. Kalau udah, glitternya udah full, kita kasih kayak gini hasilnya. Lanjut kita cure ya selama 30 detik.
Oke, kalau udah, ini kita mau kasih dia aksesoris ya. Kita mau kasih aksesoris mutiara sama mungkin nanti kita kasih kerang satu. Oke, sebelum kita kasih aksesoris, seperti biasa mesti dikasih lem dulu. Mesti kita kasih lem dulu. Jadi bagian di sini yang bakal dikasih aksesoris. Jadi ini kita tempel lem. Kita kasih dia mutiara sama kerang. Kita kasih mutiara. Terus satu lagi kita kasih dia kerang. Tuh, kalau udah kayak gini, kita tekan ya. Tuh. Jadi ini temanya benar-benar laut. Ini aku kasih lagi. Di sini mungkin bagus sih kayaknya. Di sini aku kasih mutiara satu. Ini tambahannya ya. Tuh. Ini kalau di tangan orang cantik banget sih. Kalau udah kita cure selama 60 detik. Jadi ada yang mau ditanyain nggak untuk desain ini? Oke, kalau udah, ini lanjut kita kubur ya aksesorisnya menggunakan bulgur gel.
Use the gel. Ingat ya, setiap aksesoris yang timbul itu wajib kita kubur, biar dia nggak cepat lepas. Ini tinggal kita ratain ya. Pasti kenain semua. Tuh. Pinggirnya. Kalau udah, lanjut kita cure selama 60 detik. Kerja. Oke, terakhir tinggal kita top coat. Kita top coat semua permukaannya ya. Kunci. Tuh. Kalau udah, kita cure lagi selama 60 detik. Kira-kira dari kedua desain tadi ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang kurang paham di bagian mana? Nanti aku bantu jelasin ya. Atau bahan-bahan yang kita pakai, jadi ini dua desain kita di malam ini ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi untuk desain kita malam ini udah selesai ya. Nanti aku bakal end live di jam 7:35. Jadi masih ada waktu untuk tanya-tanya atau masih ada yang kurang paham gitu.
Ya, untuk yang ini kita nggak overlay ya. Apalagi untuk kerang. Nggak diwajibkan banget buat di overlay. Soalnya kalau dia di overlay, dia bakal apa ketimpa kayak tebal gitu. Jadi tekstur ini nggak bakal kelihatan. Kalau untuk mermaid ini nggak disarankan di overlay ya. Ini pun juga enggak. Kita cukup timpa ini menggunakan boulder gel, kita kubur biar dia awet. Tapi kalaupun kamu mau di overlay di tangan customer, itu bisa aja ya. Cuman dia lebih tinggi aja, kayak lebih bervolume gitu. Tapi kalau untuk mermaid ini nggak disarankan banget ya buat di overlay. Soalnya dia percuma bakal ketutup tekstur yang ininya bakal nggak kelihatan. Kak, kalau guna brush yang sama, macam mana Kak bersihkan sebelum guna untuk produk seterusnya? Oh, itu cukup kamu lap aja menggunakan alkohol 70%. Atau enggak kamu bersihkannya menggunakan nail brush cleanser. Jadi setiap brush yang kamu pakai, misalnya ini kan, kamu cuma pakai satu. Kamu cukup basahin kapas ini menggunakan alkohol. Soalnya kita mau cepat kan kerjain orang. Jadi kamu mesti lap begini. Kamu cukup giniin. Kamu jangan sampai tekan atau tarik ya. Itu bikin kuas bakal cepat rusak. Kamu cukup giniin. Tuh, cukup gitu. Saya misal border gel udah di-apply di kuku, terus salah salah mau dihapus filter pakai apa ya? Soalnya biasanya pernah hapus jadi agak jelek di warna kukunya. Kamu cukup menggunakan alkohol 70%. Jadi untuk bersihkannya itu sebenarnya cukup menggunakan alkohol aja, Kak. Kalau untuk crop itu mestinya kamu ulang lagi sih. Kamu gosok ulang. Jadi dia bakal kilat gitu, nggak kusam. Jadi kalau kamu mau bersihkan permukaannya, kamu cukup menggunakan alkohol 70%. Nggak disarankan pakai aseton ya, karena itu bakal mengikis permukaan gel. Jadi dia bakal cepat lepas. Soalnya cairan aseton itu lebih keras, lebih kuat dibanding alkohol. Ya, untuk lem aksesoris juga pakai alkohol 70%. Jadi 70% itu banyak gunanya ya, banyak manfaatnya. Soalnya itu bakal kepake banget untuk alkohol 70%. Intinya kalau kamu mau bersihkan atau mau lap permukaan kuku, kalau misalnya salah gambar atau apapun itu, kamu jangan pernah lapnya menggunakan aseton. Apalagi kamu pas ngelapnya itu benar-benar kasar, kayak kuat gitu. Itu bikin permukaan gelnya bakal mengelupas sih. Jadi dia bakal gores dan lepas. Kira-kira untuk penjelasanku itu ada yang paham atau masih kurang paham? Atau masih mau ada yang ditanyain lagi? Paham ya semuanya? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Atau kita tutup live-nya di jam 7:40 ya. Jadi masih ada 3 menit lagi. Terus aku mau ngasih tau juga ya. Jadi setiap desain yang misalnya timbul kayak gini, kalaupun di tangan orang, kamu nggak perlu lagi di overlay ya. Soalnya dia bakal ketutup semua. Jadi percuma kamu bikin satu-satu kayak gini. Dia bakal nggak kelihatan. Tapi kalau ini masih bisa ya. Ini tinggal kamu tambah gel aja di atasnya. Kamu overlay. Ini nggak berpengaruh kalau di tangan customer. Soalnya dia termasuk polosan kan, kayak rata gitu. Tapi kalau ini kan ada teksturnya. Jadi ini cukup kamu top coat aja. Kalaupun kamu masih ragu kan, dia bakal cepat lepas atau kegores, dia bakal kusam. Kamu top coatnya itu mesti double. Jadi 2 layer. 2 layer tapi harus tipis ya. Bukan yang tebal, bukan yang meninggalkan dia tuh kayak bakal hilang gitu pas kamu top coat. Terus aku mau bandingkan juga, misalnya yang timbul kayak gini. Kalau yang ini kamu overlay, dia bisa ya. Kamu overlay bisa. Kenapa dia bisa? Karena ini permukaan bunganya itu benar-benar putih. Jadi pas kamu overlay, dia nggak berpengaruh. Paling teksturnya aja yang nggak kerasa. Soalnya kan ini bunga timbul. Tapi kalau ini, kan dia bening tuh. Kalau kita overlay, dia nggak bakal kelihatan lagi. Jadi percuma ketutup. Tapi kalau yang kayak gini, ini kamu overlay, dia nggak masalah. Cuman bedanya itu hanya di tekstur. Kalau kamu overlay, dia bakal mulus. Tapi kalau ini kan teksturnya masih kerasa tuh. Iya, yang bunga ini masih bisa di overlay ya. Untuk yang bunga ini masih bisa di overlay. Yang aku bilang tadi, cuman dia bedanya pasti di teksturnya. Kalau kamu timpa overlay, dia teksturnya bakal licin kan? Otomatis kan yang kamu overlay seluruhnya. Tapi kalau cuman pakai top coat, ini teksturnya masih kerasa. Jadi masing-masing selera orang ya. Kalaupun dia request mau di overlay, kamu overlay aja. Masih bisa. Tapi kalau orang itu datang minta overlay yang kayak ginian, itu nggak bisa sih. Kamu jelasin ke dia kenapa nggak bisa. Karena kalau di overlay, dia bakal ketutup semua gitu. Jadi teksturnya itu percuma kamu gambarnya. Tapi nanti tidak ada tekstur, Kak. Tidak apa, Kak. Intinya sesuai requestan orang aja sih, kayak sesuai requestan customer kamu. Tapi kalau customer kamu nggak bilang apa-apa, kamu nggak perlu overlay. Kamu cuman top coat aja. Ataupun kamu jelasin bedanya di overlay sama enggak. Kalau untuk bunga ini ya. Tapi kebanyakan orang nggak di overlay. Kalau untuk overlaynya sebelum bunga, ya bisa.
Dia sebelum kita bikin bunga sama sesudah bunga bisa ya. Kamu pilih aja antara dua itu. Kamu mau overlaynya sebelum bunga atau sesudah bunga? Bagusnya sih sebelum bunga, biar nanti teksturnya ini masih kerasa gitu. Tapi kebanyakan orang bikin yang 3D itu, mereka nggak overlay ya. Kebanyakan orang yang request 3D itu, ataupun desain 3D, mereka jarang yang namanya overlay. Karena mereka maunya tuh kayak teksturnya itu kerasa gitu, kelihatan. Kira-kira di sini ada yang masih belum paham atau udah paham semua sebelum kita end live? Oke, kamu paham ya? Yang lainnya paham atau belum? Oke, kita udah selesai ya malam hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah join ya pada malam hari ini. Ya, makasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk malam hari ini kita sampai di sini aja ya. Oke, see you di live selanjutnya ya.